Dalam Islam, pemuda cukup besar peranannya dan generasi milenial menjadi harapan untuk mewujudkan segala macam kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yuk, ikuti terus Kamil kajian Muslim Millennial Pemdas. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi Ustadz atau Ustadzah dan juga pastinya anak-anakku sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan pagi-pagi untuk join mengikuti kegiatan Kamil. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya juga kesehatan dan keselamatan sampai sekarang kepada kita semuanya. Oke. Tanpa berlama-lama, adapun topik yang akan kami bahas sekarang ini nanti adalah sangat menarik sekali anak-anakku sekalian. Nah, temanya adalah cintailah kedua orang tuamu. Nah, nanti akan dikupas tuntas habis sama Ustadz Bambang. Langsung saja sepertinya tidak berlama-lama langsung ke materi kita ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz Bambang bisa disampaikan nasihat atau pesan-pesan atau wejangan buat anak-anak SPEM Dallas dari kelas 7 sampai kelas 9 ini. Oke, monggo Ustadz Bambang. Oke, baik, terima kasih Ustadz Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Terus semangat ya. Alhamdulillah sehat. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Anak-anakku yang berada di rumah, marilah kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang tiada terbatas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, tetap iman dan Islam, dan semoga kedua orang tua kalian selalu diberikan limpahan rezeki yang halal. Amin. Sehingga apa yang ingin kalian cita-citakan bisa terpenuhi, terutama pada menuntut ilmu dalam dunia pendidikan kalian. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya hormati, pada pagi hari yang sangat mulia ini, hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, tadi sudah disampaikan Ustadz Asbi bahwa tema pada pagi hari ini adalah apa Ustadz tadi? Cintailah kedua orang tuamu. Cintailah kedua orang tuamu. Nah, anak-anakku,
tema ini sangat menarik sekali sampai kalian nanti mulai lahir sampai akhir hayat, tema itu tidak akan punah. Ya, tema itu selalu bergulir terus-menerus seiring zaman. Anak-anakku yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang agung, yang pertama setelah menauhidkan Allah, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu adalah yang melahirkanmu, yang menyusui kamu, yang merawat kamu. Mulai umur 1 tahun kalian disusui. Balasan kalian apa? Mungkin balasan kalian adalah hanya menangis saja. 2 tahun mulai disapi. Disapi itu bahasa Jawanya itu diajari mandiri. Ya, diajari mandiri. Ya, makan sendiri. Ya, mulai menjaga jarak untuk menyusui. Ya, pokoknya diajari mandiri. Ya, tapi apa balasan kalian dalam umur 2 tahun? Ya, kalian selalu menangis dan menuntut tidak mau. Tapi ibu dengan sabar tetap memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Dan perlu diingat, keridhaan Allah itu pada keridhaan kedua orang tua kalian. Dan kemurkaan Allah adalah kemurkaan dari kedua orang tua kamu. Maka kita mau tidak mau harus senantiasa selalu berbakti dan wajib kepada orang tua kamu. Nah, anak-anakku yang saya cintai, ini hendaknya dicamkan. Ya, sehebat apapun kalian, sekaya apapun kalian besok, ya, sesukses apapun kalian, sepinter apapun kalian, pangkat kalian profesor, doktor, dengan gelar yang berjejer-jejer, tetapi kalau hidup kalian tidak mendapatkan restu kedua orang tua, apalagi kalian menyakiti orang tua, insya Allah hidup kalian tidak akan tenang. Hidup kalian pasti ada saja gangguan. Untuk itu marilah kita banyak merenung tentang kedua orang tua. Bagaimana sang ayah kalian mencari nafkah untuk anak-anaknya tanpa minta imbalan. Ibu kalian juga seperti itu. Ya, tidak pernah menuntut yang diberikan kepada anak-anaknya. Nek wong Jawa, ini banyak anak Jawa ini Ustaz Hasbi. Oh iya, saya juga Jawa Ustaz. Ya, makanya nek wong Jawa, wong tua sak mentala-mentalane wong tua ambek anak iku sik gelem ngeramut. Tapi sebaliknya anak belum tentu. Ibaratnya begini Ustaz Hasbi. Ibaratnya ya, seorang ayah atau ibu punya anak 1, 2, 3 sampai 7, ya, sampai 7, itu dia tidak takut untuk membiayai, menghidupi orang tuanya. Ya, tidak takut untuk menghidupi kehidupan putra putrinya atau anaknya.
Akan tetapi Jadi dihapus api soalnya apa? Api. ya, akan tetapi seorang anak ya, belum tentu seperti itu. Apalagi mempunyai perasaan takut untuk menghidupi orang tuanya. Kadang kita pernah mendengar berita, pernah melihat di televisi, di koran, atau bahkan kita menemui kejadian langsung. Ketika anak itu sudah dewasa, sudah berumah tangga, ketika ibunya sudah mulai rambutnya mulai memutih, kulitnya sudah mulai keriput, tubuhnya yang muda dulu tegap ketika tua sudah mulai membungkuk. Ada anak yang tidak suka punya orang tua seperti itu. Dalam pikirannya ngerepoti. Naudzubillah Ustaz. Nah, naudzubillah. Bahkan tidak ada balas budi ketika dia kecil dirawat sedemikian rupa dengan perjuangan ayah dan ibunya. Ketika ayah atau ibu sudah renta, tua, tidak berdaya, yang dianggap anak-anaknya itu ngerepoti, bikin malu, punya orang tua yang bongkok, punya orang tua yang rambutnya sudah memulai mutih, kulitnya keriput, akhirnya ditaruh di rumah Kosong. jompo. Rumah jompo. Waduh. Naudzubillah. Ini jangan sampai terjadi anak-anakku. Ya. Di barat itu rata-rata hampir 70% seperti itu, Ustaz. Makanya anak-anakku, siswa-siswa SPEM Dallas, jangan sampai punya pikiran. Ayo kita rawat ibu kita, orang tua kita. Ya. Sekali-kali ya kita ketika tidur ibu kita dilihat. Ketika tidur ya dilihat, tapi tidur siang misalkan ya jangan tidur malam bersama orang tua, ayah kamu notok malam-malam. Nanti mengganggu orang tua Ustaz ya. Mengganggu Itu. mereka. Tapi ketika tidur santai, ketika kamu menemui, coba tengok, lihat wajahnya. Bayangkan bagaimana waktu kamu kecil, waktu TK, waktu SD. Bayangkan ketika kamu diceboki, belum bisa cebok sendiri diceboki. Tapi kamu belum tentu besok itu mau menceboki orang tuamu ketika sudah renta dan sakit. Oke, sementara untuk itu dulu Ustaz Aswi. Oke. Itu dari Ustadz Bambang ya, banyak pesan dan nasihat yang bisa disampaikan dari Ustadz Bambang. Jadi kita sebagai anak, saya juga sebagai anak, Ustadz Hasbi juga sebagai anak, masih alhamdulillah orang tua juga masih lengkap, ada ayah, ada ibu, dan mungkin di luar sana atau mungkin mohon maaf anak-anakku sekalian yang orang tuanya ada yang tidak lengkap. Nah, kita harus mensyukuri juga terus menghormati orang tua kita. Syukur-syukur orang tua kita masih hidup keduanya. Tolong dijaga, tolong dihormati. Oke. Tolong dihormati orang tua kita. Soalnya Ustadz Bambang. Jadi saya sendiri ini juga perjuangan saya sendiri sampai sekarang. Nah, sampai sekarang itu kalau saya berangkat kerja atau berangkat kemanapun, tetap saya itu izin. Minimal itu salim. Jadi kalau saya belum ketemu orang tua saya nggak berangkat, Ustadz. Seperti itu, sampai sekarang, sampai detik ini. Seperti itu. Ya nanti anak-anakku kalau berangkat sekolah, mohon ditunggu dulu orang tuanya, salim dulu baru berangkat. Nah seperti itu. Biar nanti dapat berkahnya dari orang tua. Nah seperti itu ya anak. Ya betul Ustaz Hasbi. Jadi itu adalah salah satu bentuk kita mengabdi kepada orang tua. Salah satunya adalah salim, cium tangan. Nah dalam cium tangan, saya juga pernah melihat anak-anak cium tangannya itu pegang tangan, kemudian ditempelkan ke
apa ya, jidat atau bahasa Jawa batuk Batuk. Salah berarti masih atau salah. pipi. Tapi bukan menciumnya dari lewat hidung. Ya. Karena apa? Mungkin tidak tahu atau memang gengsi atau gimana ya. Nah, anak-anakku pesen saya, Ustadz, tadi yang sudah disampaikan Ustadz Hasbi, hendaknya sebelum berangkat, walaupun nanti kalian besar kerja masih satu rumah dengan orang tua, mau bekerja, salimlah, ajalah salim. Atau kalian nanti setelah berumah tangga, setelah bersilaturahmi atau masuk ke rumah orang tua, jangan lupa ucapkan salam, kemudian pegang tangannya, salim, cium dengan hidung. Jangan tangan orang tua kamu taruh di jidat atau batuk atau pipi. Itu berarti bukan salim Ustaz, cuma nempelin di tangan, nempel tangan itu. Karena apa? Karena tadi ya keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Benar ya, sekali. Ibu atau bapak. Nah, anak-anakku di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 juga disampaikan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil junubi wabni sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalafan fakhura. Dan sembahlah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu di Al-Quran sudah Allah berfirman seperti itu, Ustadz Hasbi. Jadi kita wajib banget ya. Kalau anak sekarang wajib bingit, untuk ya, kerennya itu wajib bingit untuk berbakti kepada orang tua. Maka anak-anakku, walaupun kalian masih muda, ya sering-seringlah mendoakan kedua orang tua. Ya, terutama yang afdol itu, ya semuanya afdol sih, tapi yang afdol itu sholat, setelah sholat kalian doakan. Ya Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya. Jadi sering-seringlah mendoakan kedua orang tuamu. Apalagi kalian yang masih ketungguan kedua orang tua. Ya. Manfaatkan dengan baik, selalu berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah masih punya kedua orang tua yang mana rezekinya disalurkan untuk anaknya, untuk membiayai pendidikannya, untuk biaya kehidupan sehari-hari tanpa balasan apapun. Ingat, orang tua tidak akan pernah membalas atau menuntut ketika memberikan layanan kehidupan untuk anak-anaknya. Seperti itu ya. Jadi banyak banget yang didapat, apalagi kita harus wajib bingit kata Ustadz Bambang tadi ya, untuk menghormati orang tua. Nah, seperti ini Ustadz. Jadi mungkin ada sedikit evaluasi. Beberapa hari kemarin itu saya sering tanya kepada anak-anak. Nah, kalau setiap hari itu sudah ngatur waktunya Ustadz. Kalau satu hari itu kan 24 jam.
24 jam. Oke. Betul. Kira-kira kalau buat makan buat tidur 8 jam lah minimal seperti itu. Terus buat main tak tanya, buat main itu berapa jam? 4 jam. Wih, banyak banget. Buat belajar 2 jam sampai 3 jam. Terus sampai buat sekolah sekarang dengan masa pandemi ini 3 jam di sekolah. Terus saya tanya, buat bantu orang tua berapa? 15 menit, 1 jam loh. Kok sedikit banget? Nah, itu kira-kira kenapa Ustadz maksudnya? Kok mereka sampai punya pikiran kok bantu orang tua? Seharusnya menurut saya Ustadz, membantu orang tua itu nggak ada batasan waktu. Mungkin 25 jam satu hari. Satu jamnya mungkin dalam doa. Doa kan nggak ada batas waktunya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian untuk membantu orang tua dimanapun nggak ada batas waktu. Nggak ada berapa jam, 1 jam, 2 jam atau sebetulnya aja enggak. Jadi untuk bantu orang tua itu selamanya, mungkin nanti sampai akhir hayat, sampai orang tua kita tidak ada. Nah, seperti itu Ustaz Bambang. Ya, jadi apalagi sekarang kecanggihan teknologi yang begitu terbuka, kemudian aplikasi sudah banyak, ya memang ini adalah tantangan bagi kita anak-anakku ya, terutama anak laki-laki ya, Biasanya itu kalau anak perempuan itu rajin. Ya, kebetulan Kamil pada pagi hari ini adalah anak laki-laki semua. Ya, tadi Ustadz Asbi sudah menyampaikan pernah ngobrol dengan salah satu banyak siswa. Hanya membantu orang tuanya 15 menit sampai 1 jam lah. Dalam 24 jam itu hanya 1 jam. Itu masih mending Ustadz Asbi. Gimana? Itu masih mending membantu orang tuanya dengan berbagai alasan, mungkin ada tugas, mungkin ada kerjaan sekolah, mungkin ada kegiatan ekstra atau kegiatan yang lainnya. Tapi ada yang lebih naif lagi, tidak pernah membantu kedua orang tuanya sama sekali. Nah itu Ustaz. Nah, padahal anak-anakku membantu kedua orang tua yang disampaikan Ustadz Hasbi tadi, walaupun hanya 15 menit sampai 1 jam, itu adalah belajar. Itu adalah belajar bagaimana memanajemen waktu dengan baik. Karena kalau kita tidak biasa membantu kedua orang tua kamu, dan itu akan menjadikan sebuah habit atau kebiasaan Ustadz Hasbi, maka kelak kamu tuanya ya, awas ingat, kalau kamu tidak pernah membantu orang tuamu, jangan harap anak-anakmu ketika kalian besar menjadi orang tua bisa membantu kamu. Nah, seperti itu. Kalau kamu sering menyakiti orang tua kamu, apalagi menangiskan orang tuamu sampai air matanya menetes, ingat, Allah akan membalas entah kontan atau tidak kontan. Kamu akan dibalas besok, anak-anakmu pasti ada yang seperti itu. Naudzubillah Ustadz Hasbi. Maka apa yang disampaikan Ustadz Hasbi tadi, walaupun kita membantu 15 sampai 1 jam itu syukuri. Ustadz Robi sudah nampingan anak ketika kami menghilang ya, kayak Superman mungkin. Oke, mohon maaf, memang jaringannya tadi hilang, mohon maaf ya. Nah, nanti kita lanjut lagi bersama Ustadz Bambang. Monggo Ustadz Bambang. Oke, baik. Ya, ini Ustadz sampai lupa ya, mohon maaf anak-anak trouble di internet setengah. Itulah hidup dan kehidupan. Ya, seiring kita beraktivitas, tentunya pasti ada problem atau ada masalah. Ya, contoh kecilnya seperti tadi. Ketika kita enak-enak ngobrol, Ustaz Hasbi, ternyata tiba-tiba internet kita putus sehingga kita terganggu. Tapi tidak apa-apa, itulah sebuah dinamika kehidupan. Dan itu pasti akan kalian alami. Ya, karena di dunia ini tidak ada yang mutlak. Karena yang mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Ya. Semuanya mungkin.
Baik anak-anakku, kita putar video ilustrasi ya, video ilustrasi renungan untuk kalian semua dan sebagai apa ya, mudah-mudahan bisa terinspirasi, bisa menjadikan renungan dan pemikiran kalian besok ketika kalian sudah dewasa sampai menikah ya. Jangan sampai kalian meninggalkan atau melupakan kedua orang tua kalian, apalagi durhaka kepada orang tua. Nah, ini video yang ilustrasi ya, tidak video visual tapi video ilustrasi. Ini lebih pesannya lebih apa ya, bisa anak kita yang ikuti. soleh itu anak yang Oke, mari kita simak bareng-bareng. Ya, silakan Ustadz Hasan. Bisa nanti disimak bareng-bareng videonya. Oke, kita play. tahu kalau dia seorang laki yang anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor 2 dalam hidup. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan. Ya. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia nggak membuat dia lupa. Ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia tidak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor 1 yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin, di mana saja didatengin, ngalap berkah. Orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti, mana anakku? Mana pohon yang pernah kutanam? Mana pohon yang pernah kurawat? Kudengar dia sudah mulai berbuah. Ingin kurasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Rela ndak rela orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma, aku pengen nikah. Aku pengen berkeluarga, Ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau inget metik buahnya belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah. Bahwa anak orang ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger. Yang perempuan dibawa orang, ya Allah. Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita, betul. Baru kemarin mainin kepangan rambutnya, ya Allah. Ya Allah, baru kemarin perasaan saya titah dia, titah, ya Allah. Belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh Masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, Masya Allah. Yang laki dekat sama mamahnya. Baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah, cium tangan, cipika-cipiki, udah. Ma, kita jalan dulu Ma ya. Udah Mama, udah. Digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki ndak tahu ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini nggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak saya? Kita merasa bangga akur merangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini nggak dirangkul seperti itu, ya Allah.
Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, aku dandankan anaknya, aku bawa di hadapan kawan-kawanku, bangga anakku. Tapi dia tidak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa. Kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita, yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah, kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang dia ambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahlis sama, innahu min ahlis sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat aman. Anak yang soleh itu anak yang tahu. Masya Allah sekali, videonya sangat menyentuh ya. Jadi di video ini banyak nasihat yang kita dapat untuk menghormati orang tua, mencintai mereka dari kecil sampai nanti dewasa. Soalnya menurut saya Ustadz Bambang, hubungan antara nanti kalau kita, apalagi yang udah dewasa seperti saya yang mau menikah, hubungan sama orang tua itu nggak bakal putus. Beda nanti mungkin ya mohon maaf sama istri, nah beda. Tapi hubungan orang tua sama anak nggak bakal putus. Nah seperti itu. Betul sekali Ustadz Asbi. Ya, di video ilustrasi tadi sangat tegas, ya, dan sangat jelas. Bahwa kita itu akan mengalami hal seperti itu. Benar sekali. Kalau kita sudah berbicara pada orang tua, apalagi kita yang sudah ditinggalkan, maka itu jadikanlah introspeksi diri kami. Ya Allah, ya Tuhanku, hadiahkanlah kebahagiaan untuk kedua orang tua kami atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kami. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah, terima kasih. Aku mencintaimu, Ayah. Aku mencintaimu, Ibu. Kasihmu tak akan pernah tergantikan. Maka anakku, perlakukanlah kedua orang tuamu seperti raja. Sehingga kamu nanti bisa seperti raja. Muliakan kedua orang tua kamu kalau kamu ingin hidup mulia. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah doa dari kami. Nah, paling tidak anak-anakku sering-seringlah mendoakan kedua orang tua kami. Ya kalau kita berbicara ke kedua orang tua, kalau kita rasakan ya, hati kita itu, ya orang tua itu jasanya luar biasa sekali, tidak bisa tergantikan dengan materi.
sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kayaknya Ustadz. Betul sekali Ustadz Asbi. Untuk itu anak-anakku sepemdalas yang dirahmati Allah, yang saya cintai, ya, jangan sia-siakan kedua orang tua kamu. Tadi sudah saya sampaikan, apalagi ditegaskan dalam video ilustrasi tadi, sampai kamu mengalami nanti orang tuamu yang sudah berubah, dulu gagah, dulu banyak harta, dulu tubuhnya gagah, kemudian rambutnya yang begitu lebat sehingga terlihat hitam semua, tapi ketika sudah tua berubah, beruban, tubuhnya rentah. Jangan kalian tinggalkan sendiri, ya. Apalagi ibumu jangan sampai kamu tangiskan. Ya, makanya tadi Ustadz Asbi di awal itu ada anak-anak yang membantu 15 menit, 1 jam, ya itu adalah sarana belajar kalian. Tidak apa-apa. Ya, kalau bisa ditingkatkan terus, ya. Karena kalau kalian hormat kepada ibumu, kedua orang tua kamu, insya Allah hidupmu besok akan dihormati orang. Tapi kalau sebaliknya kamu sia-siakan orang tua kamu, maka hidupmu tidak akan berarti. Demikian pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya materinya masih panjang, tapi keterbatasan waktu dan ini memang materi yang membuat saya pribadi mengeluarkan air mata. Sampai Ustadz Bambang mengeluarkan air mata, terenyuh mungkin ya. Saya juga mungkin tadi terenyuh. Kalau membahas orang tua itu memang sensitif banget Ustadz. Nggak bisa, kalau diungkapkan dengan kata-kata pun susah banget. Mungkin anak-anak ada pertanyaan barangkali mungkin atau yang dibingungkan, monggo silakan anak-anak. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ustadz kasih waktu. Bisa raise hand atau nanti kalau malu bertanya silakan menuliskan di kolom chat. Nah. Ya, halo Mas Atta, enggak? Halo Mas Atta? Silakan. Mas Dharma barangkali mau tanya? Kalau mau bertanya silakan di unmute dulu audionya. Tidak ada pertanyaan, Ustaz. Sepertinya tidak ada. Nah, ini anak-anakku ini ada sebuah cerita. Ya, Ada sebuah cerita yang Ustadz sendiri alami dan pernah melihat peristiwa itu. Ada seorang laki-laki, ada seorang anak laki-laki, ya dia itu sejak kecil, ya mungkin 5 menit lagi ya, sejak kecil itu. Iya, pokoknya enggak Pak ya. Oke, kita lanjutkan, masih ada suara ya tadi ya. Anak itu sejak kecil itu salah pergaulan, ya salah pergaulan. Makanya kalau kalian ingin menjadi orang baik itu carilah lingkungan yang baik. Ya, jangan pernah mencoba kamu mencari lingkungan yang tidak baik. Karena kalau lingkungan tidak baik itu akan ada energi yang buruk, ya akan mempengaruhi pada diri kamu. Nah, kembali lagi pada cerita tadi, si anak ini selalu bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, ya, mencuri, kemudian minuman
minuman keras, kemudian mencoba tidak tidur di rumah teman. Ya, awalnya seperti itu anak-anak. Ya, jarang tidur di rumahnya sendiri, tidur di rumah teman, akhirnya tidak terkontrol oleh orang tua. Apalagi anak ini pergaulannya adalah pergaulan yang tidak sehat, kurang baik. Sehingga nek koncoe maling, dia ikut maling. Kalau temannya mencuri, dia pasti mencuri karena terpengaruh. Nah, singkat cerita, pada suatu sore hari, anak ini selalu bermasalah terus. Ya, tiap hari itu selalu bermasalah dengan lingkungannya, dengan orang-orang kampungnya, ya sok jagoan, ya karena pengaruh dari pergaulan tadi. Dan dia sudah banyak mengkonsumsi barang haram, Seperti itu. minum-minuman, arak, tawak, miras. Nah ini saya sampaikan anak-anakku, nek kamu nakal, ya mudah-mudahan tidak ada anak-anak, ya karena hidup itu kan pasti mengalami sebuah dinamika. Jangan sampai uang itu misalkan uang itu kamu belikan makanan atau minuman, kemudian masuk pada tubuh kamu menjadi darah, itu yang akan berbahaya. Apalagi uang-uang yang tidak halal, itu akan menjadi darah, kemudian akan mempengaruhi kehidupan kamu. Nah, singkat cerita lagi, anak-anak ini yang saya ceritakan ini selalu bermasalah dengan orang kampung, kemudian suka tawuran, suka mukuli orang, masuk keluar penjara karena suka mencuri, ya, suka membuat resek, ya kerusuhan, masuk penjara, keluar malah tidak bertaubat, malah tidak sadar, mengulangi perbuatan kembali. Karena dia merasa sudah keluar dari penjara, dia pasti orang yang melihat saya adalah orang pasti takut. Ya. Sampai dia mengalami kecelakaan, Ustaz Hasbi. Oh ya. Karena dia apalagi anak orang tidak mampu, akhirnya dia dibantu orang-orang kampung untuk biaya perawatan. Setelah sembuh atau setelah pulih dari rumah sakit, dia tidak malah berbuat baik, mengulangi perbuatan maksiat kembali. Malah tambah buruk. Dia mabuk, pegang kendaraan motor, ketabrak truk besar itu. Tidak mati, Ustaz Hasbi. Tidak mati. Tidak mati. Sakit, masuk rumah sakit lagi. Masuk rumah sakit lagi. Dibantu orang kampung lagi karena memang kedua orang tuanya tidak mampu, tidak punya. Setelah dibantu orang tua, sakitnya agak lama, dia sakitnya parah, mengalami gegar otak. Gegar otak, tapi masih ada berapa persen kesadarannya. Tapi berapa persen kesadarannya itu ketika sudah pulang, tidak mau berubah baik. Bermaksiat lagi. Sampai orang tuanya, si ayah itu sore hari menjelang maghrib, dia mabuk-mabukan, dinasihati orang tuanya, dia tidak mau, dinasihati orang kampung, orangnya dipukul, bahkan orang tuanya itu dipukul, Ustadz Hasbi. Ya Allah. Sampai pingsan. Loh. Sampai pingsan anak-anak. Allah akhirnya murka. Diberi peringatan, sakit, sembuh, tidak malah berbuat baik, tidak berubah, malah bertambah maksiatnya, bertambah, sampai orang tuanya, ayahnya atau bapaknya ini dipukul sampai pingsan. Dan siapa yang menghalangi atau melerai atau menolong itu, yang menolong itu malah dipukul. Jadi tidak ada orang yang menolong. Akhirnya saya berinisiatif terpaksa menolong. Saya pun kena bogem mentahnya juga. Ya. Karena dia posisi
mabuk, hilang kesadaran. Ya. Allah murka setelah mukul ayahnya atau bapaknya, dia tidak menyesali sama sekali bahwa itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah, perbuatan yang tidak baik. Dia berpesta miras bersama teman-temannya di satu tempat, akhirnya pulang, ketabrak bus, Innalillahi. tewas di tempat, tabrak lari. Sampai sekarang bisnya tidak ditemukan, tabrak lari. Naas sekali. Naas sekali. Naudzubillah, jangan sampai anak-anakku yang Ustadz ceritakan itu dialami. Ya, kalau kalian memang ada berbuat salah, ya coba langsung kembalikan kepada Allah. Kalau berbuat pernah menyakiti orang tua, langsung cepat minta ampun. Jangan menunggu hari raya. Oh iya. Ya, Iya, jangan benar menunggu. sekali. Biasanya itu hari raya. Hari baru raya minta itu 1 tahun ampun, sekali, ya, 1 itu. tahun sekali untuk minta maaf itu. Nah, itu Ustadz cerita dari Ustadz. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita, terutama buat Ustadz dan anak turun Ustadz. Ya, semoga tidak mengalami peristiwa seperti itu. Oke, jadi dari cerita yang diceritakan Ustadz Bambang ini sangat menginspirasi banget. Ada hikmah yang bisa diambil, jangan sampai Allah itu murka, karena memang murka Allah itu dari murkanya orang tua, atau murka orang tua dari murkanya Allah. Jadi jangan sampai kalian membuat orang tua itu sampai marah. Seperti itu Bambang. Oke, dilanjut lagi dari pertanyaan Ustadz. Ada tadi yang bertanya, nah ini ada yang cocok kayaknya. Dari Mas Rafif Arkana, kelas 8D. Nah, Ustadz, aku disuruh orang tua, saya kerjakan tapi sambil marah-marah, aku dapat pahala atau tidak? Nah, ada yang bertanya seperti itu, Ustadz. Nah, sedikit saya jawab, singkat cerita itu mungkin saya dapat beberapa informasi atau nasihat. Jadi, setahu saya, kalau kita disuruh orang tua, Ustadz Bambang, kalau kita disuruh beli minyak goreng, beli beras, tapi kita malah nanti aja. Nah itu tidak boleh. Nanti tidak boleh. Apalagi sampai kita marah-marah. Insya Allah kayaknya tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Nah seperti itu. Jadi Mas Rafif Arkana mungkin belajar saja. Mungkin pertama kali disuruh kadang males ya. Mungkin kita masih main game. Nah dengan berat hati ya udah kita laksanakan. Mungkin belajar. Tapi kalau bisa jangan sampai kita marah-marah. Nah, seperti itu. Ya, Ustadz, saya tambahin. Ya, memang cenderung anak sekarang itu suka marah-marah. Nah, itu. Ya, kenapa ya? Mungkin salah pergaulan kah? Nah, atau mungkin pengaruh gadget, juga sehingga bisa. anak itu asik pada dirinya dan merasa terganggu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sesibuk apapun kalian, seribet apapun, senang kalian, ya, misalkan dengan gadget atau HP, atau ketika kalian bermain game, jangan sampai kalian terlena dan terlalu larut dan terlalu mencintai lebih dari cintai kamu kepada orang tua kamu. Tadi pertanyaannya, kalau saya disuruh orang tua, saya kerjakan tapi sambil marah-marah. Berarti anak ini kan tidak ikhlas. Ya. Iya. Tidak ikhlas. Nah, apakah pertanyaannya mendapat pahala atau tidak? Yang jelas ya tidak. Jelas tidak. Karena disuruh orang tua tidak ikhlas, kemudian apalagi marah-marah. Sampai marah-marah. Ya. Sekali. Ya, makanya kembali lagi, ya Allah. Kenapa sih harus marah-marah kepada orang tua? Apa yang salah pada diri saya? Cepatlah kalian minta ampun kepada orang tua kalian. Maaf ya. Nah, ketika kamu marah-marah seperti itu, Allah pasti melihat. Dan itu akan dicatat oleh malaikat Allah sebagai amalan yang tidak baik. Ya, amalan buruk. Jadi apa yang kalian lakukan sekecil apapun terhadap orang tua, kamu pasti akan dicatat oleh Allah. Dan itu nanti akan dibalas. Kalau kamu marah-marah terus, apalagi orang tuamu nangis, mengeluarkan air mata, dan kamu tidak pernah minta ampun sampai orang tuamu meninggal,
itu yang akan berbahaya Ustaz Hasbi. Oh, jangan sampai seperti itu ya nak ya. Jadi yang jelas tidak dapat pahala Ustaz Iya. Hasbi. Jadi Mas Rafif kalau disuruh mamanya atau ayahnya jangan marah-marah biar nanti dapat pahala. Seperti itu Mas Rafif. Oke Ustadz, ada satu lagi pertanyaan ini. Mungkin bisa bantu jawab. Pahala kita bisa nyalur ke orang tua enggak? Kalau bisa gimana caranya dari siapa itu? Dari kelas 7D, kelas 7B ya? Oke, dari anak kelas 7B. Nah, jadi seperti ini Ustadz. Pahala itu bisa nyalur ke kita enggak kalau kita mungkin pertanyaan itu dari bantu orang tua. Nah, itu ya. betul. Ya, insya Allah bisa Ustaz Hasbi. Ya, dengan apa? Aku keluar dulu. Dengan apa? Ya dengan kita selalu mendoakan kepada orang tua kita. Misalkan mohon maaf ketika ada beberapa siswa kita yang ditinggal orang tua, ayahnya atau ibunya, ya kita kalau pahala mengalir ya kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah pahalanya mengalir. Dan itu tidak akan sia-sia Ustaz. Jadi insya Allah ada. Pokoknya ada niatan baik. Kemudian anak yang soleh itu kan anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Kedua orang tuanya. Baik semasa masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi seperti itu ya Nak ya. Nah, jadi perbuatan apapun tidak akan sia-sia, untuk kedua orang tua kita. Nah, seperti itu. Ini ada yang terakhir lagi Ustadz sebelum nanti kita akhiri. Mungkin ini pertanyaan sedikit mirip sama Mas Raffi Arkana tadi. Ustadz saya mau tanya, gimana cara untuk menyikapi orang tua? Oke, Ustadz saya mau tanya gimana cara untuk menyikapi orang tua yang sering marah-marah. Nah, contohnya yang anak-anak lakukan selalu salah. Nah ini pertanyaannya agak unik Ustadz. Menurut saya itu kalau orang tua marah-marah itu mungkin wujud kasih sayang, wujud cintanya. Kalau orang tua kita nggak cinta, nggak sayang, nggak perhatian, mungkin orang tua nggak bakal marahin kita, mungkin diacuhkan kita seperti itu Ustaz. Bisa bantu jawab Ustaz? Insya Allah. Jadi yang masih belum di mute. Oke. Tolong yang audionya belum di mute silakan di mute. Ustadz mau kasih jawaban, kalau masih berisik kan eman ya. Oke. Nah ini pertanyaan yang menarik ya. Oke, ini terakhir ya. Jadi kenapa sih orang tua kamu sampai marah-marah seperti itu? Tadi sudah disebutkan Ustadz Hasbi, mungkin itu adalah bentuk kasih sayang. Yang jelas orang tua pasti sayang kepada anaknya, tapi anak belum tentu sayang kepada orang tua. Ya, dicari kenapa sih orang tua itu sampai marah. Jangan kamu ego, ya merasa jadi anaknya, saya jadi anak, apapun harus diberi dan dikasih. Saya jadi anak selalu harus disayang. Kalau kamu punya prinsip seperti itu, kamu akan menjadi orang yang cengeng. Kamu akan menjadi orang yang lemah. Nanti ketika kamu dewasa dibenturkan pada sebuah masalah pada lingkungan kamu, keluarga kamu, kehidupan kamu akan menjadi orang yang lemah dan selalu mendoakan Allah. Dan kamu akan bergantung selain Allah. Jadi anak-anakku, kenapa sih orang tua itu sampai marah? Apa yang salah pada diri kamu? Cari kesalahan kamu. Jangan cari salah orang tua kamu. Iya orang tua aku ini bener tapi kok ngomel sik marah-marah yo. Mah, ojo cerewet mah. Ya Allah, jangan sampai mah ojo cerewet mah. Jadi kita harus introspeksi diri ya Ustaz. Bahkan saya itu pernah mendengar sampai ada umpatan. Jangkrik pun mah. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu ya Allah. Sampai ada anak itu yang misui. Ya Allah. Cak, misalnya begitu. Ada loh ya.
Nah mungkin ya mudah-mudahan tidaklah di anak-anak 19. Saya yakin anak 19 itu anak-anak yang luar biasa sekali. Iya. Di sini dibimbing oleh ustadz-ustadzah yang luar biasa sekali. Makanya perilaku yang kurang baik, misalkan bermain bermain game yang terlalu larut, terlalu mencintai, coba dibatasi. Ya kalian sendiri belajar meminit waktu. Iya, mengatur waktu. Ya, oke itu anak-anak. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kupas tuntas ya beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, terus banyak juga nasihat yang menginspirasi kita, khususnya Ustadz juga anak-anakku sekalian. Pada intinya kita wajib sampai kapanpun nanti, sampai tua pun harus tetap menghormati, terus mendoakan, menyayangi kedua orang tua kita. Mungkin ada closing statement, Ustadz? Ya, cuman simpel singkat Ustadz. Nah, ini silakan. Ya, closing statement saya, jadilah anak yang baik agar nasib kalian menjadi baik. Oke. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari perjumpaan kami pada pagi ini. Kita next time akan dapat pemateri yang mungkin lebih menarik lagi ya. Alhamdulillah hari ini pemateri kita menarik sekali dari Ustadz Bambang. Kasih aplaus untuk Ustadz Bambang atau kasih jempolnya. Oke, terima kasih anak-anakku. Habis ini tetap semangat untuk membantu orang tua, juga untuk sekolahnya juga tetap semangat. Oke, sebelum kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Silakan. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Saya Ustadz Hasbi dan Ustadz Bambang. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kamil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam Islam, pemuda cukup besar peranannya dan generasi milenial menjadi harapan untuk mewujudkan segala macam kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yuk, ikuti terus Kamil Kajian Muslim Millennial Sprendalas.